sudah salah itu, sudah salah. Ya. Itu kegunaannya untuk masyarakat atau untuk siapa? Di negara. Akhirnya begitu-gitulah pola di Indonesia ini, khususnya batu bara. Jadi bukan namanya ditemukan ada kerugian uang negara, ada BPK, dibalikkan ke negara. Enggak lagi diteruskan bagaimana konstruksi awal. Itu kan konstruksi awal sudah rusak. Oh jelas dong, kita sudah memantau dari awal. Kita akan melaporkan markup tersebut. Kita akan melapor semua yang terlibat di situ. Kalau tidak dapat bertindak penegak hukum yang ada batu bara, kita lamar ke Jakarta. Kucuran dana PEN itu di tahun 2021 banyak beberapa hal yang kita anggap, kita nilai tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak serius. Kita menilai bahwa pemerintah Kabupaten Batubara tidak serius untuk membangun kabupaten yang kita cintai sebagai masyarakat. Ya saudara, pemerintah Indonesia telah begitu banyak mengeluarkan dana untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan ekonomi saat COVID-19 terjadi. Faktanya, penggunaan dari dana pemulihan ekonomi nasional tidak tepat sasaran di banyak daerah. Seperti informasi yang kami dapatkan di daerah Kabupaten Batubara. Seperti apa penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional di kabupaten ini? Kami akan merangkumnya dalam eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Pak Edi, apa kabar? Prasetyo Pak dari eksklusif Aktual Channel. Ya, kabar baik. Baru ketemu lagi ya. Pak Edi, kami mendapat informasi Lingkar Indonesia ada temuan di Batubara terkait penggunaan dana PEN 2020-2021 di mana tidak tepat sasaran dan juga banyak proyek yang rusak saat ini, Pak Edi. Benar? Benar. Jadi gini. Ya, sebelum masuk Pak Edi ke penjelasan temuan Bapak, kita ingin memberitahu dulu kepada masyarakat. Sebenarnya peruntukan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN itu untuk apa, Pak Edi? Jadi saya menjelaskan bahwa dana pemulihan PEN ya untuk masyarakat ya, dana pemulihan ekonomi nasional itu dia kegunaannya untuk masyarakat di masa Covid. Iya. Ya, saat itu kan Covid tahun 2020 kan sangat betul-betul mendominan Indonesia. Luar biasa, Pak ya? Luar biasa, banyaklah ekonomi kecil ya kan terpuruk. Baik juga yang besar juga terpuruk juga, bukan yang kecil aja. Jadi makanya program pemerintah Bapak Presiden Jokowi itu PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Itu diperuntukkan kalau kita memperhatikan pada butir 1 dan butir 2 di atas pada prinsipnya usulan pinjaman pemulihan PEN ekonomi nasional itu untuk daerah itu dia tergantung kabupaten kotanya yang benar-benar membutuhkan. Ya, untuk Kabupaten Batubara itu Batubara menerima dana PEN pinjaman dari PT SMI 78 miliar. Sangat besar, Pak ya? Besar. Itu dikarenakan Batubara itu dia masyarakatnya masih banyak dia betul-betul tanam padi. Nah, perkebunan banyak. Jadi makanya PEN itu sangat dibutuhkan di Batubara. Untuk kabupaten lain belum ada. Contohnya, Tapu dapat. Kabupaten Sergei dapat. Lalu? Yang lain belum dapat. Peruntukannya mungkin dapat, tapi kita nggak tahu apakah itu memang untuk sama modelnya kayak macam Taput, untuk Sergei, sama untuk Batubara. Ini kan kok Batubara, dia ada 14 paket dialokasikan untuk konstruksi jalan. Baik. Jalan ya. Jalan tuh ditenderkan lagi. Ya. Bukan di PL kan. Beda. Kalau di Tapur itu di PL kan sebagian. Kalau di Batubara itu ditenderkan. Ada 14 paket tahun 2020. Iya. Ya kan? Untuk 2021 ada 8 paket. Itu bukan untuk jalan. Iya. Itu untuk pembangunan gedung pemerintah dibuat. Untuk rest area, trotoar jalan. Baik. Kita bahas satu-satu berarti. Ya. Mulai dari pembangunan gedung, Pak ya. Gedung apa yang dibangun, Pak? Pekerjaan tahun 2021. Gedung apa? Itu satu ya. Kalau gedung yang dibangun oleh Pemkab Batubara ya menggunakan dana PEN. Lebih dari satu berarti gedung yang dibangun.
Ada satu. Kalau ya? gedung pemerintah satu. Satu. Gedung apa, Pak? Nah, jadi satu. Kalau itu gedung pelayanan di Sduk Capil. Itu dana digunakan dana pembangunannya 3 miliar 647 juta 898 juta 698,48 juta. Baik, analisis Bapak seperti apa? Jadi pembangunan gedung di Sduk Capil ini itu kan gedung pemerintah. Sangat bertentangan kali kalau itu dibangun menggunakan dana PEN. Harusnya tidak boleh, Pak Edi, Tidak ya? boleh. Ini kan sekarang gini ya. Dan biar kita tahu sama-sama ya, bahwasanya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dukungan pembiayaan dana yang diberikan oleh pemerintah itu bukan untuk pembangunan gedung, untuk bagaimana masyarakat yang terimbas COVID, ya kan, dapat dipulihkan ekonominya. Kalau pembangunan jalan wajar ya, supaya transportasi bagus, orang bercocok tanam dapat menikmati jualannya ke kota, tidak ada lagi nama di sana harga yang dimainkan oleh tengkulak. Itulah makanya kalau ada pembangunan jalan wajar. Baik, tapi sebelum dilanjut, Pak Edi, agar masyarakat juga lebih mengerti lagi, masyarakat menganggap pembangunan gedung merupakan salah satu penunjang ya, Pak ya, agar administrasi di pemerintahan juga lancar, dan itu mungkin bisa berimbas kepada perekonomian yang lancar. Tidak bisa seperti itu, Pak Nggak Edi? bisa. Macam itu kan itu pembangunan gedung pemerintah. Memang itu pelayanan. Ya, baik. Memang pelayanan untuk masyarakat. Tapi apa itu bukan diperuntukkan untuk pembangunan gedung? Enggak. Sudah salah itu. Sudah salah. Iya. Itu bukan gedung aja ya. Kalau tahun 2021 ya, Pemkab Batubara menggunakan pembangunan dana PEN ya. Itu satu. Ada peningkatan rest area pemasangan untuk produk UKM itu di Desa Pelanggiran Kecamatan Lotador. Itu nilainya 1,8 miliar. Itu rest area yang tidak jauh dari Gapura Selamat Datang Kabupaten Batubara. Benar, Pak ya? Benar. Ya, apa temuan Bapak di lokasi tersebut? Itu kalau saya bilang itu kan tanah jalan nasional. Itu kan jalan negara. Ya, tidak boleh. Ya, kalau saya bilang itu dibilang tidak boleh, saya pun salah. Kalau saya bilang boleh pun salah. Kenapa bilang? Tidak di peraturan ini itu tidak boleh karena itu kan jalan negara. Itu kan harus benar-benar untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Contohnya itu kan kalau Batubara kan ada kotanya. Baik, tapi kalau kita lihat di situ kan untuk ada kios-kios, Pak ya? Ada kios, ada Kalau kami tidak salah ya? 10 kios. Nah, itu kan untuk membantu juga para pedagang dan juga UMKM, Pak. Benar. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya itu jalan negara. Jalan negara, baik. Jalan negara. Baik. Ya, jadi gini, saya juga ya perlu juga ya sama belajar kita ya, Baik. untuk di PEN ini. Jadi di sini kan tadi saya mengatakan ada pembangunan rest area itu di Lotador, itu peningkatan workshop, pembangunan gedung pelayanan di Sduk Capil, baru penataan halaman dan drainase, rumah batik dan rumah kemasan itu milik Pemkab Batubara, baru pematangan halaman drainase gedung Dekranasda itu menggunakan dana PEN juga 348 juta, baru penataan jalan Simpang 4 Tanjung Tiram, pembuatan Tugu Harisudin itu nilainya 941 juta. Baru yang terakhir pemasangan trotoar di Desa Tanjung Gading Kecamatan Sesuka itu 366 juta. Itu trotoar dibangun di jalan negara. Mana boleh? Itu Sama jalan itu berarti, Pak. milik jalan negara, milik jalan nasional. Dari mana dasarnya dana PEN digunakan untuk bangun tersebut? Apa nih Pemkab ini nggak salah nggak ini? Salah. Salah benar itu pembangunan trotoar. Itu kegunaannya untuk masyarakat atau untuk siapa? Masih banyak lagi yang perlu membutuhkan pembangunan namanya di Batubara. Bukan itu jalan nasional, itu tugas jalan nasional, bukan tugas Pemkab. Kalau di Kementerian PUPR membangun jalan, dia akan membangun satu drainase, jalan, ya, sama trotoar. Karena itu tugas negara, jalan negara. Lagi pula, walaupun Pemkab mau bangun, kan ada Pemprov. Ya. Itu ada juga pembangunan Pemprov itu dana, misalnya dikatakan dana bantuan
provinsi, ya, tapi bukan itu digunakan untuk dana pembangunan drainase di jalan negara. Baik, tadi disebutkan ada pembangunan trotoar di Tanjung Gading. Ada temuan, Pak, Temuan ada? di trotoar tersebut? Ya ada. Seperti apa? Jadi gini, konstruksi pertama ya, itu jalan kan sudah padat. Iya. Udah pernah ada pengerjaan jalan negara. Sekarang biar PU itu kan ditenderkan. Baik. Pemenangnya CP Dipa Daya Yusa. Anggarannya? Itu anggaran 366 juta. Baik. Ya. Jadi kalau kita memantau dari awal, dia hanya pembuatan batu komblok yang dibentuk untuk 1 meter lebih kurang, sepanjang 300 lebih kurang, 300 meter lebih kurang. Ya, dengan nilai 1 meter itu, kan 300 meter, ini 300 meter. Berarti kan dia nilainya 100 meter, berarti kan dia 300 meter. Iya. Kalau saya kan berarti kan dia 1 juta per meter. 1 juta, Pak, ya? Ya, kok per meter. Fantastis. Kalau dia 300 juta, berarti kan 300 meter. Iya, baik. Ya, ini kan 366 juta. Berarti kan kita potong dari itulah dana tender, ya kan? Ya, tender panitia. Misalnya berapa persen, Pak? Ya, itu panitia 2%. Baru keuntungan dari rekanan itu 15%. Baik. Ya, dari semuanya itu dikatakan dari berapa persen diambil 366 juta, berarti kan per meter untuk pembangunan trotoar 1 juta. Baik. Sekarang ini, kalau kita kita sama-sama kita lihat, trotoar 1 meter 1 juta, udah melebihi dari ini, dari APS. Ini pembanggakan harga. Dan Dari mana jalannya itu? Saya bilang itu 100 juta, 1 juta 1 meter. Saya lihat langsung, dia tidak ada, misalnya itu jalan udah bagus dari awal, udah bagus. Itu kan jalan nasional. Iya. Ini markup. Dan kalau Pak Edi analisis ataupun pantau di lokasi pembangunan trotoar, apakah cocok dibangun trotoar dan apakah itu berfungsi trotoar tersebut untuk pejalan kaki di lokasi? Jadi gini, itu yang perlu. Saya sangat setuju dengan itu. Untuk masyarakat memang ada fungsinya. Trotoar itu dibangun, tapi tidak tepat pembangunan itu tidak tepat sasaran. Baik. Karena itu tidak sangat dibutuhkan kali di saat pemerintah mengalami goncangan COVID. Masyarakat sangat membutuhkan kali ya sentuhan. Itu enggak sentuhan. Memang dibutuhkan jalan kaki itu ya. Tapi itu enggak menyentuh kali. Dan saat ini tidak difungsikan, Pak, untuk pejalan kaki, ya? Ya difungsikan bagi yang depan toko untuk parkir mobil. Parkir mobil, ya? Parkir mobil. Kendaraan lah, Pak, ya? Kendaraan itu membuat orang berjualan di situ. Ada yang berjualan juga, ya? Ada yang berjualan untuk mobil, parkiran. Tapi kalau untuk masyarakat jalan kaki, saya rasa nggak ada. Itu kan jalan nasional itu. Ada tiang-tiang listrik juga Ada untuk menghambat? listrik, ya, Ada, Pak, ya? menghambat ya. Harusnya itu kan trotoar tuh tiang listrik itu dicabut, dipindahkan. Ini Harusnya. kan tidak. Dibangun plong gitu aja. Baik, ada lagi, Pak, kira-kira? Ada untuk pembangunan jalan di Jalan Sukabumi. Ini proyek yang berbeda, Pak, ya? Itu proyek berbeda. Itu Pembangunan apa sih di lokasi tersebut, Pak? pembangunan jalan itu. Jalan, pengaspalan berarti, Pak Edi, ya? Pembangunan jalan, iya, Baik, benar. seperti apa, Pak Edi? Jadi Pantauannya? gini, kalau itu jalan ya, dari kita sama-sama belajar ya, itu dianggarkan hampir 10 miliar lebih kurang. Berapa meter panjang jalan yang 6 dibangun? kilo lebih kurang. 6 kilometer. Lebar 4 meter. Baik. Ya, itu dia dari mulai tahap perencanaan anggaran, dari mulai pelaksanaan PBJ pemerintah, Baik. ya, sampai pelaksanaan pembayaran serah terima dan pengawasan pertanggungjawaban, ya, itu pekerjaan banyak detik permainan, Baik. ya, di situ 1 bulan pelaksana pekerjaan Desember Sampai 2020 Desember. Desember. Lalu Dari mulai bulan 11 dikerjakan 11 sampai 12. selesai pekerjaannya. Kan dipaksakan ya. Dipaksakan pekerjaannya. Nah, jadi selesai pekerjaan itu jalan ya mengalami kerusakan. Ya. Jadi nilai Seluruhnya, Pak. hampir ini ada 14 paket. Di Batubara tahun 2020 Yang 6 km tadi seluruhnya rusak jalan.
Kalau yang kita pantau di lapangan sampai saat ini sekitar 2 kilo dia sudah diperbaiki, udah dipelihara. Baik. Yang 4 kilonya selesai dikerjakan bagus, 6 bulan rusak. Sampai sekarang tidak dipelihara. Dibiarkan saja, Pak ya. Dibiarkan oleh Pemkab Batubara. Baik. Tapi yang 2 kilo dari mulai simpang Jalan Negara masuk ke dalam itu diperbaiki, bagus. Kalau kita lihat itu ya bagus lah untuk pandangan mata kita sekarang, bagus. Casing ya bagi kalau kita ya. Ya, baik. Nengok itu sepanjang 2 kilo. Tapi setelah masuk ke dalam, Waduh, bau belur. luar biasa, Pak ya, jalannya. Luar hancur, kiri kanan hancur. Kalau masih hancur kiri, masih benar ini kiri kanan hancur. Kalau itu diperbaiki, biayanya harus perbaiki ulang. Dengan menggunakan dana pen, tidak ada lagi, Pak. Enggak ada lagi dapat. jangan berharap Pemkab Batubara dapat pen lagi gitu. Benar. Kalau ada pen lagi, saya nggak tahu pen mana, saya nggak tahu. Berarti tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki dong, Pak? Dipelihara ya? Mungkin ada, pakai gunakan mungkin dana tahun depan lah, dana APBD Batubara lah untuk pembangunannya. Ya, lalu selain di Jalan Cinta Damai, Pak, Ya ada lagi proyek yang kita lihat bermasalah? ada satu ya di peningkatan ruas jalan simpang KR menuju batas Asahan itu rusak juga. Rusak Satu. juga, Pak ya? Pengaspalan itu ya? nilainya 8,5 miliar. Baik. Ya, baru ada juga yang angkutan jalan itu dia di jalan satu ya, kok dari Ibak Cinta Damai itu udah jelas ya, itu 9,6 miliar ya. Baik. Ya, nah itu di simpang jalan Tanjung Kuba menuju Tanjung Harapan. Pengaspalan jalan juga? Iya, 3,9 itu pun rusak juga. Rusak juga. 14 titik paket tahun 2020 pengadaan pen itu rusak. Jadi gini, saya bilang ya, saya mau memberitahu kepada masyarakat, berapa tahukah perencanaan jalan ini dikerjakan? Kalau tiap tahun juga direncanakan, dikerjakan rusak, bagaimana pemerintah menanggapi ini untuk siapa yang Batubara? Ini nanti kan dana pen udah rusak lagi, balik ini dari ya kan. Tahun depan kan perlu lagi ada anggaran perbaikan. Ya kan itu bagaimana lagi? Baik. Bupati menyikapi itu sama ketua DPR. Apa itu tanggapan mereka? Baik penegak hukum juga lah, di Kajari, di Polres Batubara. Bagaimana menanggapi itu? Ya, baik. Berarti kalau dalam setiap proyek harusnya mereka sudah matang perencanaan, Pak ya? Iya. Untuk berapa tahun bertahannya? 10 tahun. 10 tahun, Pak ya? Iya, jadi bukan tiap tahun 2 tahun rusak, direncanakan bangun lagi, nanti rusak 2 tahun bangun lagi. Berarti ada indikasi mereka menginginkan dana segar lagi, Pak ya? Iya. Untuk dikelola. Dikelola kembali. Tapi bukan untuk proyek yang gini, Pak ya? Bukan. Untuk kelompok atau ada indikasi lainnya? Ada lah, ya kan namanya itu kalau kita sebagai lembaga itu sekali 3 uang. Apa maksudnya, Pak Edi? Iya, ada diuntungkan, ada dirugikan. Ya, baik. Dan Ya. mereka mencari untung, Pak ya? Iya, gitu dia. Karena gini ya, dana pen itu sudah diributi di mana-mana. Baik. Peruntukan itu bisa untuk jalan. Tetapi jalan yang bagaimana yang diperbaiki? Ya, Pak Edi, siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini, Pak Edi? Sini saya bilang satu bupati. Bupati? Ya, ketua DPR yang seharusnya dia sebagai monitoring. Ya. Kedua Kadis PU. Ya. Sebagai monitoring juga itu Kejari sama Kapolres kan dia harus tanggap. Kalau ada di daerahnya yang menyimpang menggunakan dana pemerintah, dana pemulihan ekonomi nasional itu diusut. Berlomba ya diusut. Dan saat ini tidak ada, Pak ya? Pengusutannya kalau saya dengar info ada di audit. Kerugian negara sekian dibalikkan. Menunggu 60 hari takut tersangka dibalikkan kerugian negara. Akhirnya begitu-gitulah pola di Indonesia ini, khususnya Batubara. Jadi bukan namanya ditemukan ada kerugian uang negara, ada BPK, dibalikkan ke negara. Enggak lagi diteruskan bagaimana konstruksi awal. Itu kan konstruksi awal sudah rusak. Iya. Sekarang ini jalan tadi Cinta Damai sepanjang 4 kilo rusak. Ya kan sekarang Kubangan Kerbo. Iya. Nah, ini udah diaudit, ada kerugian uang negara sekian ratus juta dikembalikan ke negara. Sekarang yang 4 kilo gimana? Menunggu kapan itu dibangun? Berarti ini membuat mereka manja, Pak ya? Ini dia, penegak hukum itu tidak fair. Ya, baik. Pak Edi, mungkinkah Lingkar Indonesia akan melaporkan hal ini? Oh jelas dong, kita sudah memantau dari awal. Kita akan melaporkan markup tersebut. Kita akan melaporkan semua yang terlibat di situ. Kalau tidak dapat bertindak penegak hukum yang ada di Batubara, kita lamar ke Jakarta.
Ya baik. Kita tekan langsung. Kalau itu kita nggak terima, calon presiden. Baik, terima kasih. Ini dana PEN loh. Terima kasih atas Ya. Waktunya berbincang bersama eksklusif Sama-sama. Aktual Channel. Ya. Semoga kasus ini tidak terulang lagi di Batubara, Pak Edi Oke, ya. siap. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara perbincang kita dengan Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Edi Simatupang. Ya saudara, tim eksklusif sudah turun ke lapangan dan melihat fakta alokasi dana dari pemulihan ekonomi nasional yang dikucurkan ke Kabupaten Batubara. Banyak fakta menarik yang kami temukan, di mana alokasi anggaran yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Batubara untuk proyek yang terlihat tidak sesuai peruntukannya. Lalu, bagaimana aktivis dan juga putra daerah di Batubara melihat kondisi ini? Kami sudah bersama dengan Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara, Syahnan Afriansa. Apa kabar, Syahnan? Alhamdulillah baik, Bang. Ya, Syahnan, kami sudah memantau ke Batubara dan kami juga mendengar nama Bang Syahnan ini ya sudah tenar di Batubara ya. Enggak juga lah, Bang. Ya, bagaimana kalau Bang Syahnan sendiri melihat kondisi Batubara yang tahun kemarin dikucurkan dana bermiliaran dari pemulihan ekonomi nasional? Sebenarnya kalau kita melihat kucuran dana pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat ke daerah, semestinya ini kan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, untuk dialokasikan dalam bentuk penyaluran, baik dialokasikan ke fisik atau ke program-program UMKM yang menyentuh pada ekonomi kerakyatan. Nah, namun kita melihat bahwa kucuran dana PEN itu di tahun 2021 banyak beberapa hal yang kita anggap, kita nilai tidak tepat sasaran. Nah, mungkin begitu, Bang. Ya. Kalau Bang Syahnan sendiri melihat ketidakpatan sasaran ini dari sisi mana? Nah, mungkin kita melihat bahwa ada beberapa program pemerintah yang menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 digunakan tidak untuk pada agenda pemulihan ekonomi. Nah, semestinya pemerintah harus lebih menitik beratkan dana PEN itu untuk suksesi pemulihan ekonomi di Kabupaten Batubara. Tapi faktanya tidak Tapi seperti faktanya itu ya. tidak. Tapi faktanya tidak. Mungkin kita bisa membuka contoh beberapa kasus ya yang ada di Batubara ya. Kalau kami kemarin sudah turun ke lapangan, kita melihat seperti pembangunan di Sdukcapil, gedungnya ya. Betul. Itu untuk pemulihan ekonomi nasional. Betul. Lalu Dekranasda, lalu ada juga pembangunan trotoar. Ini paling parah saya kira ya. Kalau Bang Syahnan sendiri seperti apa? Nah, itu juga beberapa contoh yang tadi Abang sebutkan juga jadi titik berat perhatian kita atas nama pribadi sebagai putra daerah dan atas nama organisatoris, yaitu Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara. Kami melihat bahwa dari beberapa contoh pembangunan yang menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional tersebut, kita anggap itu tidak menjadi rangkaian pemulihan ekonomi di Kabupaten Batubara. Nah, artinya pemerintah tidak serius. Kita menilai bahwa pemerintah Kabupaten Batubara tidak serius untuk membangun kabupaten yang kita cintai sebagai masyarakat setempat. Nah, semestinya dana pemulihan ekonomi nasional yang diminta oleh Pemkab Batubara ke pemerintah pusat untuk ada support tambahan dana pemerintah untuk bisa digunakan memperbaiki serta meningkatkan perekonomian yang ada di Batubara. Nah, apalagi kan gini, Bang. Pembangunan di Sdukcapil ini kan kita nggak tahu grand design apa yang menjadi alasan pemerintah membangunnya menggunakan dana PEN. Baik. Nah, kalaulah di Sdukcapil menggunakan APBD, kita anggap ini langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik. Iya. Tapi kan pelayanan publik yang
yang ada di gedung di Dukcapil ini kan bukan rangkaian dari peningkatan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional. Nah, kenapa pemerintah terkesan memaksakan diri untuk memperbaiki pelayanan publik menggunakan dana PEN? Gitu. Kenapa tidak dipersiapkan rumusan peningkatan kualitas pelayanan publik menggunakan APBD sendiri gitu loh, Pak? Ya. Sedangkan banyak nih hal-hal yang kita anggap lebih urgen untuk digunakan, yang mana penggunaan itu bisa memulihkan perekonomian. Apalagi memang masyarakat setempat adalah berpenghasilan laut. Kenapa tidak pemerintah menyiapkan hal-hal yang menyentuh ke hal-hal yang begitu? Tapi lebih kalau, teknis ke Bang Syanan, kalau kita melihat ada pembangunan trotoar di daerah Tanjung Gading ya, ya, di pinggir jalan nasional ya. betul. Kita saksikan sendiri seperti tidak berfungsi. Nah, kalau Bang Sanan sendiri sebagai putra daerah, sebenarnya fungsi trotoar itu dibutuhkan tidak di Batubara ataupun khususnya di daerah Tanjung Gading yang saat ini sudah dibangun trotoar tersebut? Baik, Bang. Sebenarnya kalau persoalan ini kan sedikit sensitif mau kita bahas. Namun yang menjadi titik berat kita adalah bukan persoalan baik atau tidak baiknya, berfungsi atau tidak berfungsinya, tapi saya menitik beratkan persoalan ini pada job desk pemerintahan di berbagai tingkatan gitu loh, Pak. Karena kita mengetahui bahwa jalan itu, bahkan badan jalan itu kan ada 3 klaster yang menjadi job desk pemerintah. Ada jalan nasional, itu pemerintah pusat. Ada jalan provinsi, itu jadi job desk-nya pemerintahan provinsi. Nah, jalan kabupaten itu menjadi job desk-nya pemerintahan kabupaten. Nah, kita melihat bahwa di sepanjang jalan lintas di Tanjung Gading itu, ini kan merupakan jalan provinsi. Artinya, pembangunan trotoar di situ juga menjadi job desk dari pemerintahan provinsi untuk meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki kan gitu, Bang. Terus mencerminkan bahwa Sumatera Utara khususnya yang ada di Kabupaten Batubara punya punya tampilan yang baik dengan adanya trotoar yang bagus gitu. Nah, ini kan terkesan bahwa pemerintah Kabupaten Batubara seakan problematika yang ada di kabupaten sudah selesai, sehingga mereka mengambil alih yang mana semestinya itu menjadi gawean provinsi. Kan gini, Bang. Jangan-jangan ada sesuatu kan gitu kan. Ya, baik. Nah, itu satu. Kedua juga ini kan kembali pada fungsi dari targetan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyiapkan dana PEN untuk pemerintahan daerah untuk bisa digunakan ke daerah masing-masing untuk digunakan baik pembangunan maupun program yang mana penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita tidak mengetahui lagi nih, Bang, grand design apa yang disiapkan pemerintah Kabupaten Batubara menggunakan dana PEN untuk pembangunan trotoar. Nah, mungkin selanjutnya yang kita pikirkan bahwa seakan-akan pemerintahan Kabupaten Batubara tidak punya milestone di dalam rancangan pembangunan, karena kita melihat bahwa pemerintah seakan berjalan membangun Kabupaten Batubara tidak punya targetan-targetan yang mesti dicapai dalam waktu tertentu. Tapi Bang Sanan sebagai putra daerah pernah protes tidak sebelumnya? Saya sudah banyak berbicara baik di media online maupun di beberapa media untuk bisa saya menyampaikan aspirasi. Tapi tidak digubris ya? Nah, ini jadi persoalan, Bang, bahwa komunikasi yang semestinya melalui media bisa dimanfaatkan kami sebagai masyarakat, sebagai putra daerah, sebagai aktivis tentunya kan, untuk bisa berdialog, menyampaikan beberapa persoalan yang kami rasakan sebagai masyarakat, sebagai putra daerah. Nah, namun hal ini kita tidak mau menyalahkan siapapun. Yang jelas kami merasa bahwa komunikasi penyampaian yang kami sampaikan menggunakan media online dan lain sebagainya tidak sampai, atau pemerintah tidak
tidak menggubris itu. Atau memang pemerintah batubara memang tutup telinga, tutup mata? Nah, kalau tutup saya, mulut. kalau saya bilang mereka tutup telinga, tutup mata terhadap apa yang saya sampaikan terhadap kritikan saya untuk pemerintah, saya kan jatuhnya terkesan saya alergi dengan pemerintahan sekarang. Baik. Kan gitu. Saya tidak. Tapi faktanya seperti itu, Bang Syanan ya? No comment, Pak. No comment. Karena saya sebagai masyarakat putra daerah tentu tidak alergi dengan hal-hal yang seperti itu. Namun harapan kita bahwa media online, media cetak itu bisa menjadi akses untuk kita masyarakat mempermudah menyampaikan ini loh kritikan kami sebagai masyarakat, ini permasalahan yang sedang kami rasakan sebagai masyarakat setempat. Nah, kita kan mengetahui bahwa pemerintah hadir kan untuk menyelesaikan segala problematika bangsa dan masyarakat. Nah, kenapa kami masyarakat mengeluhkan persoalan-persoalan yang paling fundamental tidak tersampai atau tidak digubris oleh pemerintah? Ya, baik. Bang Syanan, kalau kita masalah PEN ya, PEN sekarang adalah mereka fokusnya ke pembangunan infrastruktur ya, Betul. gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya. Betul. Nah, sebenarnya kalau di batubara sendiri apa yang belum tersentuh? Sebenarnya ini harus dikejar oleh pemerintah untuk penggunaan dana PEN ini. Betul. Misalkan gini Bang, kalaulah memang targetan pemerintah membangun di Dukcapil menggunakan dana PEN dianggap urgent nih pelayanan publiknya. Sebenarnya banyak fasilitas yang mendukung sarana prasarana pelayanan publik yang itu lebih urgent ketimbang pembangunan di Dukcapil, Bang. Contohnya? Contoh nih, saya kan sebagai masyarakat di Desa Indrayaman. Iya. Nah itu gedung pemerintahan desa kami sangat tidak layak untuk digunakan sebagai kantor pelayanan pemerintahan desa. Iya. Karena di situ Bang, kawasannya memang rawan banjir. Hujan sebentar saja itu udah banjirnya luar biasa tuh Bang. Jadi sehingga masyarakat ketika curah hujan ada jatuh, kita masyarakat susah Bang. Susah untuk masuk ke kantor, bahkan pemerintahan desa kita juga susah untuk bekerja. Itu gedung. Kalau untuk jalannya? Kalau untuk jalan kita ambil contoh ada di beberapa desa, contoh nih Desa Kapal Merah. Baik. Itu kan kantor desanya ada di dalam tuh Bang. Ya. Masuk ke dalam. Dari pinggir jalan besar Tanjung Tiram itu masuk ke dalam itu jalannya paling ada berapa kilo bagus. Sisanya rusak parah tuh Bang. Dan itu tidak tersentuh sama sekali. Dan itu sampai hari ini sampai saya mendapatkan informasi di beberapa bulan lalu belum Bang. Artinya penggunaan dana PEN untuk di Kabupaten Batubara belum tepat sasaran. Saya anggap begitu. Kalau memang tadi seperti yang saya sampaikan pembangunan di Dukcapil itu adalah urgen untuk peningkatan pelayanan publik. Kenapa hal-hal yang lebih fundamental kayak tadi sarana prasarana jalan untuk menuju kantor pemerintahan desa, terus gedung desa yang mungkin tidak berada pada lokasi yang strategis karena rawan banjir. Kenapa hal-hal demikian tidak menjadi hal yang paling semestinya menjadi atensi pemerintah Kabupaten Batubara? Ya baik. Tapi Bang Syahan, kalau kita melihat sejauh ini ya pemerintahan Kabupaten Batubara ya yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Zahir ya. Apakah setiap pembangunan selalu mendadak, tiba-tiba, dan tidak pernah koordinasi dengan masyarakat ataupun memberitahu masyarakat sebelumnya bahwasannya ada pembangunan di wilayahnya? Betul. Kalau untuk terkait koordinasi pemerintah dan melibatkan masyarakat, tentu pasti ada kegiatan musrembang. Baik. Nah, cuman yang menjadi persoalan adalah seakan pemerintahan kita tidak tahu nih miskomunikasi antara kita masyarakat yang tergabung di lembaga yang dihadirkan di kegiatan musrembang. Tidak tahu saya pribadi karena saya tidak pernah dilibatkan Bang. Tidak pernah juga ya? Tidak pernah dan saya minim informasi terkait musrembang itu. Padahal putra daerah ya? Padahal putra daerah. Tapi saya tidak apa ya? Tidak kecil hati ya? Tidak kecil hati. Namun yang semestinya menjadi persoalan pemerintah adalah ada atau tidak
informasi yang disampaikan dari masyarakat. Yang jelas kan kalau ada informasi yang disampaikan masyarakat, Pak ini loh Pak persoalan, nah ini loh Pak yang semestinya penting untuk dilaksanakan pembangunan, mungkin kan lebih mempermudah. Baik. Tapi semestinya pemerintah hadir kan harus bisa menyelesaikan segala problem. Nah, Bapak Insinyur Zahir sebagai bupati, sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan Kabupaten Batubara kan punya nih perangkat daerah yang bisa membantu kerja bupati untuk membangun Kabupaten Batubara. Nah, kita menilai bahwa perangkat pembantu yang ada di OPD yang ditunjuk untuk memimpin OPD tidak kreatif di dalam melakukan agenda program pembangunan. Nah, minimnya kreativitas orang-orang kepercayaan kita yang ditunjuk bupati untuk memimpin OPD ini menjadi salah satu indikator mungkin lemah dan tidak tepat sasarannya pembangunan yang ada di Kabupaten Batubara. Ya, baik. Terakhir, Bang Syahnan, apa yang ingin disampaikan? Mungkin melalui media kita, pemerintah Batubara bisa mendengar. Baik, Bang. Saya besar harapan, mungkin ketika kemarin saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya kritikan membangun, kritikan yang konstruktif untuk Kabupaten Batubara belum didengar. Nah, besar harapannya melalui media Abang bisa tersampaikan dan didengar oleh pemerintah Kabupaten Batubara. Harapannya ketika pemerintah dengar kritikan ini, ada perbaikan-perbaikan dari agenda program pemerintahan Kabupaten Batubara. Nah, saya juga ingin menyampaikan juga Bang, dalam pertemuan diskusi kita pada maghrib hari ini, bahwa saya mengkritik bukan saya tidak senang dengan pemerintahan, malah saya senang pemerintahan Kabupaten Batubara mendengar persoalan-persoalan yang seperti saya sampaikan sebagai masyarakat untuk ada terjadinya perbaikan, peningkatan kualitas kerja dari pemerintahan Kabupaten Batubara. Baik, terima kasih Bang Syahnan Afriansyah atas waktunya bersama eksklusif ya channel. Saya juga terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbicara di forum ini. Ya baik, demikian tadi saudara wawancara kita bersama dengan Ketua Umum Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Syahnan Afriansyah.